Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 13 Maret 2025. Renungan kita berjudul Smirna yang Setia. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pulau Patmos adalah pulau tempat Rasul Yohanes dibuang setelah sebelumnya ia dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Di pulau ini, ia menulis 7 surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil. Surat kedua dari ketujuh surat tersebut dialamatkan untuk jemaat di Smirna. Smirna dalam bahasa Yunani berarti mur atau minyak mur. Di kota Smirna memang banyak rumpun pepohonan seperti pohon damar yang menghasilkan getah coklat kemerahan atau coklat kekuningan yang beraroma tajam yang disebut mur. Smirna adalah kota kedua yang disapa oleh Tuhan setelah kota Efesus. Pendiri jemaat Smirna tidak bisa dipastikan siapa orangnya. Ada kemungkinan orang Yahudi yang setia dari provinsi Asia hadir saat perayaan Pentakosta di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan. Beberapa dari mereka mungkin berasal dari Smirna dan membawa berita Injil kembali ke kotanya. Kemungkinan lain adalah saat Paulus datang ke Efesus di awal tahun 50-an Masehi, ia atau rekannya kemudian membentuk jemaat di Smirna. Siapapun itu, yang jelas tidak ada keberatan tentang kondisi jemaat ini. Tuhan Yesus justru mengatakan agar mereka tidak takut kepada penderitaan. Orang Yahudi di Smirna cukup banyak dan mereka memusuhi jemaat lokal. Jika jemaat Smirna dikatakan sebagai miskin, maka tentunya orang-orang Yahudi pada saat itu begitu kaya. Menurut prasasti abad kedua, orang Yahudi di sana pernah menyumbang 10.000 dinar untuk proyek memperindah kota Smirna. Permusuhan ini terus berlanjut yang kemudian membuat mereka terlibat di dalam kematian Polikarpus, uskup Smirna, pada tanggal 23 Februari 155. Karena dia menolak menyangkal nama Tuhan Yesus. Gubernur Smirna memberi pilihan kepada Polikarpus untuk mengutuk nama Tuhan Yesus dan ia akan tetap hidup. Atau mengakui namanya dan ia akan dihukum mati. Polikarpus memilih untuk setia kepada Tuhan Yesus. Sehingga gubernur menitahkan ia dibunuh di tiang pancang. Menurut catatan, orang-orang Yahudi terkemuka mengumpulkan kayu bakarnya. Meski hari itu adalah hari Sabat, mereka tetap memikul kayu-kayu itu dan melanggar hukum Taurat. Arti Smirna adalah mur atau minyak mur, yang dalam konteks Alkitab sering digunakan sebagai simbol kesucian dan kesetiaan. Jadi Smirna yang menghadapi banyak penderitaan juga dapat menjadi simbol dari kesetiaan dan ketabahan umat Kristen di dalam menghadapi kesulitan. Serta sebagai peringatan
agar tetap setia kepada Tuhan Yesus. Apakah Anda saat ini tengah bersedih karena dikhianati, disakiti, dikucilkan, disalah mengerti, atau direndahkan? Atau Anda saat ini sedang menderita karena berbagai masalah lainnya? Mari ikuti teladan jemaat Smyrna yang juga mengalami penderitaan, tetapi tetap tabah, teguh, dan setia kepada Tuhan, yang pada akhirnya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kata-kata bijak hari ini, seringkali harga sebuah kesetiaan tidaklah murah, tetapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, aku ingin meneladani jemaat Smyrna yang tabah di setiap kesukaran dan penderitaan. Aku percaya Engkau akan menopang aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian diberkati dengan renungan hari ini. Jangan lupa untuk meneruskan renungan ini kepada keluarga atau teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.